Saya juga membiarkan si murai batu ini tetap produksi dikarenakan Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan memantau murai batu di kandang aviari. Nah, jadi ini adalah pejantan aviari ya, yang bisa dikatakan bulunya sudah sangat-sangat jelek ya. Tapi di sini hebatnya murai batu ini masih aktif produksi ya. Sampai saat ini dia masih berproduksi dan menghasilkan trotolan telur ya. Nah, iya. Di sini juga banyak terdapat burung-burung lain ya. Seperti ciblek, kenari, leci, burung cabe-cabean dan sebagainya. Nah, jadi tujuannya di sini mencampurkan burung-burung yang ada di dalam kandang ini adalah untuk membuat suatu kandang yang bernuansa alam ya. Jadi murai batu ini berproduksi di tempat ataupun di kandang yang banyak sekali makhluk hidup lain, yaitu burung-burung yang maksud saya, selain murai batu. Nah, jadi untuk murai batu ini juga sudah sangat sering sekali berproduksi ya. Mungkin sudah nggak terhitung lagi ya. Ya sekitar 7-8 kali atau 9 kalian kayaknya. Nah, tapi hebatnya dia masih berproduksi dan aktif. Kenapa kok tidak dicabut? Banyak pertanyaan, Mas, kasihan Mas, kenapa nggak dicabut aja gitu? Apa nggak dingurakkan dulu? Nah, jadi di sini saya juga membiarkan si murai batu ini tetap produksi dikarenakan dia masih menghasilkan ya, belum zong dan dia masih sanggup untuk berproduksi. Tapi kalau murai batu normal itu biasanya kalau dia sudah tidak sanggup, dia bakal stop produksi dan biasanya dia tidak akan bertelur ataupun menetaskan anakan ya. Ya biasanya minimalnya dia tetap bertelur tapi tidak ngisi dia, atau tidak menetas anakannya. Nah, ini dia masih bertelur dan anakannya masih menetas ya. Jadi sebenarnya saya terinspirasi dari penangkar yang pernah saya kunjungi. Itu murai batunya lebih parah lagi dari ini. Indukannya sampai-sampai nggak bisa terbang ke glodok yang tinggi. Jadi orang tersebut mengakalinya dengan cara glodoknya diturunkan ya, direndahkan, supaya tujuannya si indukan bisa mencapai atau menggapai glodok tersebut. Nah, saya juga berpikir seperti ini dan saya mengatakan langsung dengan si penangkar, Om, kenapa kok nggak dicabut aja? Kasihan, bulunya kan udah jelek, udah nggak bisa terbang dan bulu sayapnya juga sudah habis ya. Jadi tinggal lidi-lidinya aja gitu. Nah, kata dia, sudah Mas, sudah pernah saya coba cabut dan saya ngurakkan, saya paksa ngurak, tapi dia malah, yang parahnya dia malah bertelur di kandang ataupun di sangkar kecil itu ya. Nah, berarti di sini semakin kita paksa dia ngurak, dia semakin stres nanti takutnya. Jadi kita, dikarenakan ini bernuansa alam, kita percayakan aja pada si burung ini sendiri ya. Kalau misalkan dia sudah tidak sanggup, merasa tidak sanggup, dan sekiranya
tidak akan berproduksi, ya sudah, dia akan berhenti dengan sendirinya dan dia akan ganti bulu dengan sendirinya. Lah, sekarang kita lihat lagi ke alam ya. Di alam tidak pernah yang namanya kalau dia ngurak orang nyabutnya kemudian dingurakkan, tidak, tapi dia ngurak sendiri dan dia tetap berhasil, tetap apa namanya ya, tetap ada masanya sendiri gitu ya. Kita tidak perlu sibuk untuk memaksakan si burung-burung ini berproduksi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang dia kondisinya sudah sangat parah sekali ya. Kenapa kok sampai seperti ini? Yang pertama, karena kita namanya di kandang aviari, bukan di alam, jadi bawahnya ini tidak rumput semua ya. Anda bisa lihat di sini, ini kita bawahnya tanah ya, tanah, pasir dan sebagainya. Nah, jadi dikarenakan kadang murai batu ini dia seperti di alam, mencari makan sendiri di bawah, padahal kita sudah sediakan tempat pakan di sebelah sana ya, tapi dia masih tetap cari-cari. Kadang ya yang dia cari itu adalah jangkrik-jangkrik yang lepas dari tempat penampungan jangkrik ini ya. Tapi dia mungkin apa ya, balik lagi ke alam, merasakan dia itu sedang berburu makanan. Jadi otomatis si indukan ataupun si murai batu ini menggeledah seluruh tempat yang ada di aviari ini ya. Hutan-hutan kecil ini, bukan hutan sih sebenarnya, tapi tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuhan yang kita hijaukan di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang gimana baiknya untuk si murai batu ini ya. Jadi sekarang dikarenakan dia masih tetap berproduksi aktif dan masih menghasilkan trotolan, saya serahkan ke indukan. Intinya adalah kita jaga pola pakannya, jangan sampai pakannya itu kurang ataupun tidak sehat. Dikarenakan dengan kondisi yang sudah seperti ini ya, kalau kita lihat kan seperti ini, kayak kesannya itu banyak kutu dan banyak kuman di tubuh si murai batu ini ya. Tapi nggak tentu juga, belum tentu juga ya. Yang penting itu tempat mandinya juga kita bersihkan terus setiap hari dan kita jaga pola pakannya. Itulah yang menentukan si murai batu nanti akan tetap sehat. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi rusak seperti ini, kita tidak memberikan pola pakan yang baik, kemudian tempat minum ataupun tempat mandi yang tidak layak, yaitu juga bakal mempercepat pertumbuhan kuman dan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang intinya kita lihat saja bagaimana, sampai mana dia nanti ya, sampai mana si murai batu ini akan bertahan dengan kondisi bulu yang seperti itu ya. Sebenarnya kita bukan memaksakan ya, tapi kita ini membebaskan si murai batu ya. Dia mau berproduksi atau mau berhenti itu terserah ya. Kita nggak mengharuskan kamu harus seperti ini ya. Namanya juga dia makhluk hidup. Makhluk hidup ini juga diciptakan oleh yang kuasa, itu sudah dengan porsi-porsinya masing-masing dan mempunyai suatu apa namanya ya, yang bisa dikatakan dia itu paham dengan tubuhnya, kondisi tubuhnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ya, kalau kita bebaskan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita kurung dengan kandang yang kecil dengan pakan yang tercukupi, itu yang memang dia tidak bisa mengatur tubuhnya. Tapi kalau kita bebaskan seperti ini, seperti di alam, dia akan bisa mengatur
porsi tubuhnya sendiri nantinya. Jadi seperti itu bisa. Nah, intinya tadi adalah kita bebaskan si murai batu ini berproduksi, dan kemudian kita tetap menjaga pola pakan yang sehat agar murai batu tetap sehat dan selamat gitu ya. Dan juga supaya nanti anakan-anakannya dalam kondisi sehat juga gitu ya. Nah, alhamdulillah juga anakannya ini sehat-sehat ya. Karena sebenarnya sehatnya itu tergantung pola pakan dan pola rawatan kita sendiri ya, dan kondisi kandang juga ya. Kandang yang harus kita bersihkan gitu. Nah, ini kebetulan indukannya lagi ngeram, tapi nggak tahu saya lihat ngeramnya di mana ya. Intinya dia ini sekarang masih berproduksi dan dalam keadaan mengeram ya. Saya belum cek kandang karena sudah lama sekali saya jarang ngontrol di kandang aviari ini ya. Cuman saya kontrol pakannya aja. Dan karena kebetulan di sini juga lagi ada acara ya. Jadi ya wajar jarang terkontrol karena banyak kegiatan dan aktivitas yang ada di luar kandang ini. Tuh. Ya, jadi seperti itulah guys ya. Ini anakannya, ini anakan dari si kandang aviari, dan itu juga di bawah situ kalau Anda kelihatan. Nah, itu dia. Itu juga. Induknya kayaknya masih mengeram di dalam. Nah, jadi seperti itulah guys ya. Rawatan di kandang aviari dan kondisi murai batu yang ada di kandang aviari ini ya. Kalau kondisinya jelek sekali, tapi anaknya oke guys, mantap sekali dan memuaskan, fighter banget. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.